Saya Putri Nabila dengan NPM 2313041022 akan mempraktikkan keterampilan belajar 1 yaitu membuka dan menutup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari siang hari ini? Alhamdulillah baik. Lapar tapi. Oh apa? Tadi belum makan siang? Belum. Kenapa? Buru-buru tadi sholat. Ya, memang jam istirahat kita terbatas ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kepada Kak Tokoh untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik Ibu, teman-teman, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memasuki materi pada siang hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Putri Ibu, Putri, kenapa Ibu? yang nggak masuk Satrio Ibu. Satrio, kenapa dia? Katanya acara keluarga Ibu. Ada suratnya? Tidak Ibu, dia di kamar saya. Oh, sudah izin ke kamu tapi tidak ada suratnya ya? Tidak Ibu. Ya, begitulah anak-anak. Sebenarnya perilaku tersebut tidak bisa dibenarkan karena itu merupakan izinan tidak resmi gitu. Jadi izinan resmi yaitu membuat surat atau langsung menghubungi guru tersebut. Jadi untuk anak-anak hal tersebut tidak boleh dicontoh ya. Baik Ibu. Selain Satrio tadi, apakah ada yang tidak masuk lagi hari ini? Tidak ada Ibu. Baik. Sebelum masuki materi pada hari ini, Ibu izin untuk membuka salin dia dulu ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, materi pada siang hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Sebelumnya anak-anak masih ingat tidak materi yang kita bahas di minggu lalu itu mengenai apa? Ibu, Ya, silakan Andira. pada minggu lalu kita mempelajari tentang tujuan teks prosedur Ibu. Oh iya. Tujuan teks prosedur. Untuk anak-anak yang lain masih ada yang ingat tidak mengenai apa itu tujuan teks prosedur? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat Iya, tangan. Ibu. Baik, Dea. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah Ibu. Oke. Ya, teks prosedur itu merupakan yang bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah ya anak-anak. Berarti pemahaman anak-anak semua mengenai materi minggu lalu itu alhamdulillah masih terlihat jelas ya di kepala. Mungkin kita karena anak-anak ini sudah alhamdulillah paham, kita akan melanjutkan ke materi hari ini ya anak-anak. Sebelumnya itu kita sudah mempelajari tujuan teks prosedur. Untuk anak-anak sendiri itu masih ingat tidak pengertian dari teks prosedur itu apa? Ada yang ingin Saya Ibu. silakan? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah secara jelas dan terperinci. Coba kita lihat ya. Ya betul seperti yang dijelaskan oleh Najwa tadi ya anak-anak. Teks prosedur itu merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas dan juga terperinci. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi pada hari ini yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Anak-anak apakah ada yang ingin menyebutkan apa yang unsur kebahasaan teks prosedur? Saya Ibu. Iya, silakan Adel. Unsur kebahasaan teks prosedur merupakan unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dalam suatu teks prosedur. Ya, sebelum kita masuk ke unsur-unsur nih, dari anak-anak sendiri sudah mengetahui nggak sih ada apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks prosedur tersebut? Belum tahu Ibu.
udah kebahasan prosedur yang ada di depan, dari anak-anak ini ada yang mengetahui nggak salah satu dari unsur tersebut? Misalkan kata perintah itu apa gitu? Saya Ibu, ya silakan, Najwa. Kalau kerja perintah itu yang ada masukkanlah Betul sekali. Tadi Najwa sedikit menjelaskan mengenai kata perintah. Dari anak-anak sendiri, apakah ada yang mengetahui lagi? Ya, Ibu, silakan tadi ya. Kata kerja perintah itu biasanya menggunakan akhiran kan dan akhiran i. Ya, ya betul sekali anak-anak ya. Kata kerja juga di sini sudah dijelaskan. Tuh, biasanya menggunakan akhiran i dan juga kan dan juga kan. Dan juga kata kerja perintah itu detailnya menggunakan kata kerja perintah akan disebut dengan istilah kata kerja imperatif. Hal ini tuh berhubungan dengan akhiran yang digunakan pada kata kerja yang dicantumkan. Baik, selanjutnya itu ada menggunakan kata teknis. Dikit dijelaskan bahwa menggunakan kata teknis, di mana kata teknis sendiri adalah istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Jadi kata teknis ini biasanya menjelaskan sebuah kata teknis ini biasanya disusun untuk menuliskan sebuah resep makanan. Misalnya dicontoh aduk sampai merata, tuangkan adonan ke dalam panci. Itu merupakan dan juga menggunakan sebuah kata teknis. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung. Jadi dalam teks prosedur itu anak-anak pastinya menggunakan kata penghubung atau konjungsi jenis temporal. Keempat itu ada menggunakan kalimat persuasif. Jadi dalam unsur kebahasaan teks prosedur itu pastinya menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Dari anak-anak sendiri itu mengetahui atau ingin memberi contoh bagaimana kalimat persuasif itu digunakan. Kalau ada, silakan mengangkat tangan. Saya Ibu. Ya, silakan ya. Contohnya itu kalimat tuangkan cairan sabun ke dalam baskom yang bersih. Sudah Ibu. Ya, betul sekali. Contoh yang tadi diberikan oleh dia itu anak-anak merupakan masuk ke dalam kalimat persuasif karena kalimat tersebut bersifat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Lalu yang selanjutnya ada kita menggunakan gambaran terperinci. Maksudnya menggunakan gambaran terperinci yaitu suatu proses secara terperinci, misalnya terkait dengan bahan, alat yang digunakan, ukuran, jumlah, dan sebagainya. Jadi gambaran terperinci itu adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalkan ingin membuat sebuah mie instan, pastinya kita harus memiliki bahan, terus harus mempunyai alat yang akan digunakan, harus jumlah yang mie instan yang akan kita masak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada menggunakan kata kerja material dan tingkah laku. Istilah ini disebut dengan material dan tingkah laku. Jadi dalam prosedur terakhir ini memiliki arti sebuah tindakan fisik yang dilakukan oleh pembaca sehingga menggunakan kata-kata khas yang meminta pembaca melakukan secara fisik. Contohnya tadi, kalau kita ingin memasak mie instan, kita pasti menggunakan kegiatan fisik seperti mengaduk mie, menuangkan bumbu, dan sebagainya. Baik, Ibu akan memberikan sedikit video mengenai teks prosedur. Anak-anak bisa menontonnya. Sebentar. Baik, anak-anak, ini merupakan sebuah video merupakan teks prosedur. Anak-anak bisa menontonnya terlebih dahulu.
tidak terdapat langkah-langkah, apakah masih bisa dinyatakan sebagai teks prosedur atau tidak? Ada yang mengetahui? Tidak. Ya, betul sekali tidak. Jadi syarat teks prosedur sendiri harus memiliki langkah-langkah terperinci agar kita bisa menyusun dan menghasilkan sesuatu. Begitu ya anak-anak? Baik, mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan materi dan juga memberikan video singkat kepada anak-anak. Apakah masih ada materi pada hari ini yang belum dimengerti dan ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ibu. Cukup. Jadi anak-anak sudah paham ya apa itu teks prosedur dan bagaimana cara-caranya, langkah-langkah dan unsur-unsurnya, begitu ya? Mungkin untuk anak-anak, karena materi kita sudah selesai dan alhamdulillah anak-anak sudah paham semuanya, begitu ya? Ibu ingin bertanya, mungkin ada dari salah satu dari kalian yang ingin membuat simpulan dari materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan simpulan? Ya, silakan ya. Jadi bisa saya simpulkan kalau teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah secara jelas dan terperinci. Lalu untuk unsur kebahasaannya itu menggunakan kata kerja perintah, kata kerja teknis, kemudian kalimat persuasi. Sudah cukup Ibu. Ya, baik, bagus sekali deh ya. Anak-anak bisa beri aplaus seperti ya. Ibu rasa materi pada hari ini mungkin anak-anak mudah sekali untuk memahaminya ya. Jadi tidak ada pertanyaan dan alhamdulillah sekali dan baik sekali dia sudah menyimpulkan. Dan mungkin materi pada siang hari ini sudah Ibu cukupkan sampai sini saja. Tadi sudah sedikit berikan kesimpulan dari Dea. Jadi materi pada hari ini alhamdulillah mudah dimengerti oleh anak-anak. Ibu sedikit ingin mengulas mengenai materi pada hari ini. Ya, betul yang tadi dikatakan oleh Dea, yaitu teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara terperinci dan juga tadi ada unsur-unsurnya, ada kata unsur, ada kata perintah, ada kata hubungan teknis dan lain sebagainya. Anak-anak mungkin juga sudah paham sekali ya kan. Selanjutnya untuk materi yang akan datang yaitu mengenai teks prosedur juga, tapi melalui berbagai media. Jadi untuk anak-anak, Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya bisa mempelajari materi selanjutnya di rumah, mencari-cari apa itu dari teks prosedur yang menggunakan berbagai media sosial. Mungkin Ibu cukupkan materi pada hari ini. Sebelumnya terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih. Baik, kepada ketua kelasnya Ibu silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu memohon maaf jika ada kata atau perilaku yang kurang mengenakan. Ibu minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Mutia Artalia dengan NPM 2313041018 sebagai observasi lisan dari calon guru Putri Nabila dengan NPM 2313041022. Pada tanggal 3 Oktober 2025 waktu 14.00 waktu Indonesia Barat. Topik unsur kebahasaan teks prosedur semester 5. Komponen pertama, membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa.
A. Gaya mengajar guru. Calon guru Putri Nabila memilih posisi di depan, di tengah pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Memilih kegiatan membaca pada 10 menit kedua dan 10 menit ketiga. Komponen yang B menggunakan media dan alat bantu mengajar berupa salindia pada 10 menit kedua dan 10 menit ketiga. Pola interaksi yang bervariasi antara guru dan siswa dilakukan Putri Nabila pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Pola interaksi yang kedua, siswa dan guru, dilakukan Putri Nabila pada 10 menit kedua. Siswa dan siswa tidak dilakukan di menit manapun. Yang komponen kedua, menimbulkan motivasi. A. Kehangatan dan keantusiasan. Putri Nabila memunculkan kehangatan dan keantusiasan pada 10 menit pertama. Menimbulkan rasa ingin tahu dimunculkan pada 10 menit kedua dan 10 menit ketiga. Mengemukakan ide yang bertentangan tidak dimunculkan pada 10 menit manapun. D. Memperhatikan minat siswa tidak dimunculkan pada 10 menit manapun. Nomor 3. Memberi acuan. A. Mengemukakan tujuan dan batasan-batasan. Calon guru Putri Nabila tidak melakukan di 10 menit manapun. B. Menyarankan langkah-langkah yang akan dibahas. Putri Nabila melakukan pada 10 menit kedua. C. Mengingatkan masalah yang akan dibahas. Putri Nabila melakukan di 10 menit kedua. D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Putri Nabila melakukan di 10 menit pertama dan 10 menit kedua. Keempat, membuat kaitan atau apersepsi. A. Buat kaitan antar aspek yang relevan dilakukan pada 10 menit kedua. B. Membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dilakukan tidak dilakukan di 10 menit manapun. C. Menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci dilakukan di 10 menit kedua. Komponen menutup pembelajaran yang pertama, meninjau kembali. A. Merangkum inti pembelajaran dilakukan di 10 menit terakhir. B. Membuat ringkasan dilakukan pada 5 menit terakhir. Yang kedua, mengevaluasi. A. Mendemonstrasikan dilakukan di 5 menit kedua. B. Mengaplikasikan ide baru pada situasi lain tidak dilakukan di 5 menit manapun. C. Mengekspresikan pendapat siswa dilakukan di 10 menit terakhir. D. Soal-soal tertulis tidak dilakukan di 5 menit manapun. E. Soal-soal lisan dilakukan di 5 menit kedua. C. Refleksi akhir dilakukan di 5 menit terakhir. Sekian observasi lisan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.